Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, setiap perbuatan yang kita lakukan itu langsung mengandung konsekuensi. Ketentuannya sederhana, laha ma kasabat wa 'alaiha mak tasabat. Jadi kalau baik langsung mendapatkan kebaikan, kalau buruk langsung mendapatkan konsekuensi keburukan. Tapi perhatikan indahnya Allah dalam hal ini. Kenapa kalau orang berbuat baik menggunakan la, kalau orang berbuat buruk menggunakan ala? Perhatikan kalimatnya. La dengan ala lebih pendek mana? La atau ala? Baik, lebih cepat mana diucapkan? La atau ala? Satu atau dua? La, satu. Perhatikan. Kenapa ketika melakukan kebaikan kalimatnya menggunakan la, ributnya. La, laha, maka sahabat hurufnya satu. Saking cepatnya Allah mengapresiasi setiap kebaikan yang dilakukan. Jangankan pekerjaannya, niatnya saja sudah ada pahalanya. Saking cepatnya. Tapi kalau keburukan, kenapa menggunakan ala? Alaiha agak panjang. Karena saat orang akan berbuat buruk, bahkan Allah berikan dulu jembatan di hati untuk mencegah keburukan itu terjadi. Pikirkan dulu, jangan dilakukan. Bahkan sebelum dia kerjakan dengan perilakunya, itu belum dicatat. Kebaikan tidak, baru difikirkan sudah ada pahalanya. Diniatkan ada pahalanya, dilakukan tambah. Keburukan tidak. Masya Allah, saking sayangnya Allah kepada seorang hamba, itu diberikan dulu keterangan-keterangan. Satu, penolakan di hatinya. Coba lihat, setiap orang yang akan melakukan keburukan, pasti hatinya mengingkari. Mustahil menolak, mustahil. Paling gampangnya gini, keluar dari masjid ini, coba pakai sendal orang lain. Itu baru kaki menggunakan saja, hati sudah mengatakan itu bukan punya kamu. Pasti itu, pasti. Ya. Jadi kalau hatinya kemudian tidak bergerak, ada yang salah dalam imannya. Ya. Apalagi yang, oh ini kayaknya punya saya. Bukan ini yang ini. Bukan ini yang ini. Padahal dia ke masjid tidak pakai sendal. Itu pasti ada yang keliru dalam imannya. Ya. Jadi hatinya pasti menolak. Yang pertama kali terjadi saat seseorang berbuat salah, saking sayangnya Allah, itu dibuat satu warning di dalam dirinya, jangan lakukan. Dicegah. Saat akan melakukan pun ditampilkan konsekuensinya. Misal, kalau mau bohong, wail, pasti celaka. Kamu jangan bohong, kamu bisa celaka. Ya. Kalau akan melukai orang, ada curang misalnya, wailul lil mutaffifin. Ya. Ada perbuatan zina, ada konsekuensinya. Ada, banyak sekali itu. Banyak. Ya. Persoalan selingkuh, jangankan masalah selingkuh, masalah pencuri ada konsekuensinya. Ya. Maaf, wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Ya. Kalau ada orang mau mencuri, sampaikan pada mereka. Resikonya bisa potong tangan. Supaya tidak terjadi. Ya, supaya tidak terjadi. Berikan hukum yang ketat memotong tangan supaya tidak mencuri. Ya. Apalagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Ya, hati-hati. Kalau kamu bisa selingkuh, sudah menikah kemudian selingkuh, resikonya azabnya besar. Ya. Ya, bisa ada rajam, ya, bisa ada macam-macam dan bisa berpengaruh dalam kehidupan, ya. Dan mohon maaf, seseorang yang nekat melakukan kesalahan setelah diterangkan, biasanya Allah memberikan pelajaran dunia sebelum dia mendapatkan bagian akhiratnya. Biasanya Allah memberikan pelajaran dunia sebelum dia mendapatkan balasan akhiratnya. Lihat dalilnya di Quran surah As-Sajdah. Pernah dengar ayat ini? وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Allahu Akbar. Lihat Quran surah 32 ayat 21. Ya. Kalau saya tidak keliru ayat 21. Posisinya sebelah kanan paling atas. Kalau mushafnya sama ya. Walanudhiqannahum di lembar yang paling akhir, setelah mau selesai paling atasnya. Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Perhatikan kalimatnya. Dan kami akan timpakan kepada sementara orang supaya dia sadar, ya, hukuman dunianya. Ada orang yang oleh Allah diluruskan di dunia dulu, seperti dihukum. Ya, diberikan pelajaran dunianya, dunal adzabil akbar, bukan siksa yang nanti diberikan saat di akhirat. Allah tangguhkan siksa akhirat, tidak diberikan, ditahan-tahan begini. Diberikan hukuman dunia supaya dialihkan, la'allahum yarji'un, supaya dia kapok dengan itu, kemudian dia taubat. Ya, dengan taubatnya ini siksa akbar yang ada di akhirat tidak akan diberikan. Ya, tidak akan diberikan. Ada dosa-dosa yang saking sayangnya Allah, jangan sampai kamu dihukum saat di akhirat nanti, diberikan jalan keluar. Karena dia diingatkan gak mau dengar, ditampakkan gak mau sadar, maka diuji dengan musibah. Ya, saking sayangnya Allah ditangkap dia.
cara nangkapin ke polisi lain. Ya, seperti dihinakan di masyarakat, ditampilkan, diisolasi. Masya Allah, kurang apa lagi? Kalau sudah diisolasi, ditempatkan di satu tempat, diberikan tausiah, ya, tiap hari dengar tausiah saja, tiap hari dengar ceramah, kemudian dipisahkan dari orang, dengan 12 tahun belum sadar juga, berapa lama yang waktu yang dibutuhkan untuk sadar? Supaya dia tobat dengan menangis, dengan tobat, dengan dirampas yang kelihatannya seperti diambil hartanya, bukan. Itu kamu memang korupsinya 5 miliar, tapi 5 miliar itu jadi modal masuk ke perut, jadi alat usaha, bertambah, diambil kena TPPU yang diambil 10 miliar. Karena yang haram tadi menyebar, saking sayangnya Allah, diambil yang 5 miliar, diambil semua yang haramnya 10 miliar diambil. Supaya kamu bersih hidupnya, tobat kamu, yang haram sudah keluar, yang tobat, yang dosanya sudah dihapuskan, tinggal tersisa yang baik-baiknya saja. Tersisa yang baiknya, maka azab yang di atas itu ditangguhkan oleh Allah, maka bisa dihapuskan. Ya. Tapi kalau masih nekat melakukan itu semua, maka boleh jadi bukan hanya siksaan yang ada di dunia, tapi yang di akhirat pun bisa menanti dan bisa menjadi ancaman yang sangat luar biasa. Ya. But laki orang pelakor, ya toh. Jadi mereka sudah beristri, kemudian diganggu sampai akhirnya pisah dengan istrinya. Kadang-kadang si perempuan sudah punya suami, si laki-laki sudah punya istri, karena HP-an, kemudian sampai akhirnya rebut-rebutan, rumah tangganya yang perempuan hancur, yang laki hancur, terus kemudian mereka bersama. Apakah mereka akan bahagia? Demi Allah tidak akan bahagia. Karena hubungan mereka dari pertama sudah menyalahi aturannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tampak bahagia di dunia, pasti akan susah sekali di akhirat. Karena orang yang mengganggu rumah tangga orang lain itu akan kualat, akan terjadi ke anaknya. Allah kalau balas, gak balas ke dirinya, balas ke anaknya. Rasulullah bersabda, birru aba'akum tabarrukum abna'ukum wa'ifu ta'ifu nisa'ukum. Rasulullah bersabda, berbaktilah ke orang tuamu, anakmu akan bakti kepadamu. Jagalah dirimu dari mengganggu istri orang, keluargamu yang perempuan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelakor-pelakor ini banyak. Kalau perempuan pebinor, perebut bini orang. Ya toh, mengganggu rumah tangga orang lain. Apakah mereka akan bahagia? 100% tidak akan bahagia. Karena itu bukan cinta, itu hawa nafsu. Apa hukuman bagi pelakor? Ini pasti yang buat pertanyaan perempuan yang suaminya sudah tidak pulang-pulang, namanya Bang Toy. Az-zaniyatu waz-zani, perempuan yang mengganggu laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuklah mereka 100 kali cambuk kalau masih gadis. Kalau sudah menikah, dilempar batu sampai mampus. Itu perempuan. Tapi ini pertanyaannya nggak adil. Maka kalau ada selingkuh yang jahat perempuan, pelakor. Laki-laki juga nakal. Pelakor ada karena ada senior. Siapa itu senior? Senang istri orang.